lagi bersama Ibu ya. Nah, anak-anak Ibu, apa kabar semuanya? Pastinya anak-anak Ibu dalam keadaan yang sehat kan? Nah, kali ini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian dan akan mengecek kesiapan diri dari anak-anak Ibu semua. Nah, Ibu akan mengabsen nih. Tono hadir, Samuel hadir, Dini hadir, Ayu hadir. Berarti hadir semua ya anak-anak Ibu. Nah, kesiapan anak-anak Ibu nih udah semangat belum untuk belajar? Kalau udah semangat, pasti bukunya sudah ada di dalam meja atau sudah ada di atas meja. Nah, kalau belum ada, silakan dikeluarkan dulu ya anak-anak. Nah, kali ini kita akan mempelajari tema yang keberapa? Ayo, kita akan mempelajari tema yang keempat yang judulnya apa? Sehat itu penting. Nah, sekarang ini kita akan mempelajari subtema yang kedua dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Nah, subtema 2 itu apa sih Bu judulnya? Nah, subtema 2 itu judulnya adalah gangguan kesehatan pada organ peredaran darah dalam diri manusia. Nah, kita sekarang ini sudah memasuki pembelajaran yang ketiga. Jadi anak-anak Ibu, hari ini kita harus tetap semangat ya dalam belajar. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, anak-anak Ibu akan memberikan satu pantun nih kepada kalian. Kalian simak ya baik-baik. Nah, coba dengar ya. Jalan-jalan ke hutan rimba, terasa lelah karena jarak yang jalannya naik. Teruslah berbakti pada orang tua agar kamu jadi anak yang baik. Nah, Ibu ulangi sekali lagi ya pantunnya. Jalan-jalan ke hutan rimba, terasa lelah karena jalan naik. Teruslah berbakti pada orang tua agar kamu jadi anak yang baik. Nah, dari salah satu tadi yang pantun yang Ibu sebutkan tadi itu, apakah anak-anak Ibu bisa menyebutkan ciri-ciri pantun? Karena pada hari ini kita akan mempelajari apa itu pantun, bagaimana ciri-cirinya. Nah, tadi kan Ibu sudah menyebutkan nih satu contoh pantun. Nah, dari pantun tadi itu anak-anak Ibu tahu nggak sih ciri-ciri pantunnya seperti apa? Nah, coba Tono siapkan, coba jawab ciri-ciri pantun itu satu aja. Ya betul, pantun itu terdiri dari 4 baris. Nah, apalagi nih Bu ciri-cirinya? Nah, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri pantun. Yang pertama tadi Tono sudah bilang bahwa pantun terdiri dari 4 baris. Dan yang kedua terdapat dari sampiran dan isi. Sampiran itu apa Bu? Nah, sampirannya itu yang ada di baris pertama sama baris yang kedua. Sedangkan isinya yaitu isi itu dari maksudnya makna dari pantun tersebut. Nah, tadi kan pantunnya tuh kan kayak teruslah berbakti pada orang tua supaya kamu menjadi anak yang baik. Nah, itu termasuk dari isi pantun. Nah, isi pantun itu terdapat pada baris yang ketiga dan keempat. Nah Bu, apalagi Bu ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya yang ketiga itu adalah memiliki rima ABAB. Nah, tadi kan kalau misalnya anak-anak Ibu dengar, kan yang pertama itu kan sampirannya yang pertama itu jalan-jalan ke hutan rimba. Nah, dia ada A kan di belakang akhirnya. Nah, baris yang ketiga baris yang kedua apa? Terasa lelah karena jalan naik. Nah, yang pertama itu tadi kan baris pertama A. Nah, baris yang kedua itu K. Nah, baris ketiga sama keempat pasti sama. Coba kita dengar ya. Nah, baris yang ketiga itu apa? Teruslah berbakti pada orang tua. Nah, betul kan? Dia A. Nah, yang keempat agar kamu jadi anak yang baik. Nah, K. Berarti betul kan? Karena ciri-ciri pantun itu adalah memiliki rima ABAB. Dan yang terakhir, ciri-ciri pantun itu adalah terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, dari penjelasan Ibu tentang ciri-ciri pantun tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Nah, baiklah. Karena anak-anak Ibu semua sudah paham apa-apa saja tentang ciri-ciri pantun, berarti Ibu sudah bisa mengetahui bahwa anak-anak Ibu ini sudah tahu bagaimana cara membuat pantun. Jadi di saat nanti ada orang yang ingin menguji kalian, coba buat pantun ini. Nah, tunggu ya, satu lagi ada. Nah, pantun itu ada berbagai macam-macam jenis. Nah, tadi yang pantun Ibu tadi sebutkan itu termasuk dengan pantun nasihat karena isinya berisi nasihat. Nah, ada juga tentang pantun teka-teki, pantun jenaka,
pantun nasihat lagi, ya kan, pantun tentang pendidikan, pokoknya banyak macam-macam jenis pantun. Tergantung dari sesuai dengan tempat atau yang ingin dibuat pantunnya. Jadi kalau misalnya ibu ingin menyuruh kalian tentang membuat pantun teka-teki, maka nanti di isi pantun tersebut akan ada teka-teki yang harus dijawab. Oke? Nah, sudah mengerti kan penjelasan ibu tentang ciri-ciri pantun? Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita ke pembelajaran IPS. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran IPS. Nah, coba anak-anak ibu buka buku siswanya di tema 3 ya, tema 4 ya, pada pembelajaran ketiga, dan lihat di situ teks ada tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, silakan baca dulu teksnya, nanti ibu akan memberi penjelasan dan akan memberi pertanyaan ya kepada kalian. Jadi tolong dibaca dengan baik-baik. Nah, jadi anak-anak ibu tadi kan sudah nih membaca teks dari interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, interaksi itu apa sih, Bu? Nah, interaksi itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Nah, ingat ya, kita itu sebagai manusia hidup saling bergantungan. Jadi nggak bisa hidup sendiri. Jadi misalnya si Tono nggak mau berteman sama kawannya, itu nggak bisa, karena kita tuh saling membutuhkan dan saling berinteraksi. Jadi misalnya pada suatu saat nanti Tono ingin membutuhkan bantuan, maka bisa meminta bantuan kepada Ayu. Itulah disebut dengan interaksi. Nah, maksudnya dari interaksi manusia dengan lingkungan adalah misalnya lingkungan itu kan ada banyak, lingkungan masyarakat, lingkungan sosial, lingkungan budaya gitu kan. Nah, pada saat lingkungan masyarakat berarti kita ada di ranahnya berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, misalnya pada saat gotong royong. Nah, gotong royong kan memerlukan interaksi, memerlukan kerjasama yang bagus supaya gotong royongnya berjalan dengan baik. Nah, misalnya lingkungan makhluk hidup. Nah, lingkungan makhluk hidup berarti kita berinteraksi kepada tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuhan itu kan memberikan oksigen kepada kita. Nah, kita timbal balik kepada tumbuhan itu apa? Kita menjaga tanaman itu dengan baik dan menyiramnya dengan baik. Nah, itu adalah salah satu contoh interaksi manusia dengan lingkungan makhluk hidup. Nah, sudah jelas belum apa yang ibu bilang? Nah, kali ini ibu akan memberikan satu pertanyaan ya. Siapa yang bisa menjawab, tolong tunjuk tangan, oke? Nah, pertanyaannya itu adalah, coba sebutkan contoh interaksi manusia di lingkungan sekolah. Nah, baik, Ayu, coba jawab. Ya, betul. Tadi kalau kalian sudah mendengarkan apa jawaban Ayu. Nah, Ayu mengatakan bahwa contoh dari interaksi manusia dengan lingkungan sekolah itu adalah seperti ibu sedang mengajar kepada kalian nih. Nah, itu sudah termasuk dengan interaksi manusia di lingkungan sekolah. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Baik, sudah jelas ya anak-anak. Nah, karena anak-anak ibu sudah mengerti dengan penjelasan ibu dan tadi sudah ada yang bertanya, ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak ibu. Silakan lihat di buku siswanya, di buku kalian masing-masing, di halaman 36. Di situ kan ada tugas latihan. Nah, silakan kerjakan ya anak-anak. Nanti dikumpulkan nih, sekarang dikumpulkan. Jadi kerjakannya masing-masing, nggak boleh mencontek kepada teman yang lain ya. Oke, silakan kerjakan. Nanti jika ada yang kurang paham, silakan bertanya kepada ibu ya. Nah, ingat ya anak-anak, kerjanya tuh sendiri-sendiri, jangan ribut ya. Oke, biar kita tuh cepat nanti. Siapa yang sudah siap bisa mempresentasikan hasil jawabannya ke depan kelas. Nah, nanti siapa yang bisa mempresentasikan hasil jawabannya, nah ibu akan memberikan nilai bintang kepada anak-anak yang ingin maju ke depan. Oke, jadi kerjakan dengan baik dan benar. Nah, baiklah, waktunya sudah habis. Jadi silakan kumpul. Dan siapa yang ingin maju ke depan, tolong tunjuk tangan. Baik, Dini ingin maju ke depan. Ayu, ya ingin maju ke depan. Nah, ganti-gantian ya anak-anak. Nah, berarti maupun mereka salah atau benar, kita harus tetap menghargai pendapat atau menghargai hasil jawaban dari mereka sendiri ya anak-anak. Karena kita tuh harus saling toleransi. Nah, silakan Dini, tolong tampilkan jawabannya di depan kelas. Baik, nah Dini sudah menjawab pertanyaan dengan benar ya. Nah, kita beri tepuk tangan dulu untuk Dini. Nah, sekarang kita mempersilakan Ayu untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil jawabannya. Ayu, silakan ke depan. Baik, Ayu sudah juga menjelaskan
jawabannya di depan kelas dengan baik. Mari tepuk tangan untuk Ayu. Nah, berarti Dini dan Ayu adalah anak-anak yang good job. Tetapi kita anak-anak ibu nggak maju juga ibu acungkan semangat ya. Yang penting sudah mengerjakan latihannya dengan baik. Nah, kita sudah mau mengakhiri pembelajaran nih. Ibu ingin bertanya nih kepada anak-anak ibu, apa saja sih yang kita pelajari tadi yang hari ini? Coba Dini. Ya, betul. Nah, kita mempelajari apa tadi anak-anak? Kita mempelajari tentang ciri-ciri pantun. Terus kita mengetahui bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, ibu harap pembelajaran yang ibu berikan hari ini dapat memberikan manfaat kepada anak-anak ibu. Nah, silakan ya. Karena kita nggak ada tugas, jadi ibu memberikan kalian free pada hari ini. Nah, sekian dari pembelajaran ibu. Apabila ibu ada kesalahan, ibu mohon maaf. Dadah anak-anak ibu. Halo anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Nah, kali ini kita akan memulai pembelajaran ya anak-anak. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, ibu akan mengajak anak-anak semuanya dulu berdoa ya. Nah, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu akan mengecek dulu kehadiran anak-anak ibu dan mengecek kesiapan diri anak-anak ibu. Apakah anak-anak ibu siap gak untuk belajar? Nah, kalau udah siap, pasti bukunya sudah ada di atas meja dong. Nah, kalau belum ada bukunya di atas meja, silakan keluarkan bukunya dari tas dan taruh di atas meja ya anak-anak. Nah, tolong rapikan dulu di tempat duduknya ya, supaya kita lebih bagus, lebih bersemangat dalam belajar. Nah, kali ini ibu akan mengabsen anak-anak ibu. Ayu hadir, Tono hadir, Dini sakit ya. Oke, kita doakan Dini supaya Dini lekas sembuh ya dan bisa kembali ke sekolah dengan semangat lagi. Oke. Nah, kita akan mulai pembelajaran kita. Nah, kali ini kita belajar apa sih, Ibu? Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Kita kan kemarin itu masih belajar di tema 3 yang judulnya Benda di Sekitarku. Pada subtema 1 yang judulnya apa, Nak? Benda di sekitarku di mana? Ayo tebak. Benda salah. Nah, materi dari subtema 1 itu judulnya adalah aneka benda di sekitarku. Nah, pada hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang ketiga. Oke? Nah, anak-anak ibu, tadi kan ibu sudah kasih tahu nih. Sekarang ini kita pembelajaran apa sih? Nah, sekarang ini kita akan mempelajari pembelajaran yang ketiga. Nah, pembelajaran ketiga tuh apa aja sih Bu pelajarannya? Nah, kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia, SBDP, dan matematika. Nah, kali ini yang pertama kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia dulu ya anak-anak. Nah, anak-anak, kita akan mempelajari pelajaran bahasa Indonesia dulu ya. Nah, silakan buka buku halaman 8 pada tema 3, subtema 3 ya anak-anak. Nah, di situ kan ada wacana tuh. Wacananya apa sih? Wacananya adalah proses membuat kertas. Nah, anak-anak ibu silakan dulu baca wacananya selama 5 menit. Nanti ibu akan menjelaskan sedikit tentang isi dari wacana tersebut ya. Nah, anak-anak ibu sudah membacakan wacana yang ada di buku tadi. Nah, ibu akan menjelaskan tentang wacana tadi. Wacana tadi itu apa sih judulnya? Nah, judulnya adalah tentang proses membuat kertas. Nah, bagaimana sih Bu proses membuat kertas itu? Nah, proses membuat kertas itu adalah kertas itu kan tadi di wacananya terbuat dari kayu. Nah, memang iya betul, kertas itu adalah terbuat dari kayu. Nah, kok bisa sih Bu kayu berubah jadi kertas? Nah, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama itu adalah kayu itu kan diambil dulu dari hutan, lalu diproduksi dan kemudian dipotong-potong menjadi log. Dan yang kedua, lognya itu disimpan tuh di tempat penampungan dari kayu-kayu itu selama beberapa bulan biar silok tadi itu agar lebih lunak dianya. Nah, setelah siloknya tadi itu lunak, nah dilakukanlah pengelupasan kepada kulitnya dengan menggunakan mesin pengelupas kayu. Nah, langkah selanjutnya apa Ibu? Nah, langkah selanjutnya adalah kayu-kayu yang telah dikupas tadi itu dipotong-potong menjadi ukuran yang lebih kecil atau disebut dengan chip.
Nah, serpihan kayu tersebut kemudian serpihannya itu yang dipotong-potong tadi itu dimasukkan dimasukkan ke dalam tangki raksasa dan dimasak yang diberi tekanan dan tekanan yang sangat panas. Nah, kayu tadi itu sudah berubah menjadi lunak dan seperti kapas jadinya dia tuh. Nah, itulah disebut sebagai bubur kapas atau bubur kertas atau pulp. Nah, setelah keluar dari mesin, bubur kertas itu diberi pewarna. Pewarnanya apa? Ya tentunya warna putih. Kemudian dia tuh disaring hingga mengeluarkan hampir seluruh kadar airnya tuh hingga tinggal sedikit molekul air yang ada. Jadi setelah diberikan warna, disaring lagi dia sehingga tidak ada lagi airnya sedikit pun. Nah, setelah itu kertas yang sudah dibentuk tadi yang sudah diberi pewarna kemudian dilewatkan pada silinder yang dipanaskan dari dalam. Nah, silindernya itulah yang mengeluarkan air lagi dari kertas yang berjalan. Jadi terus disaring sampai dia mengering. Nah, setelah tadi silinder kertasnya itu disaring, kemudian digiling di raksasa dan menjadi gulungan kertas yang bisa kita gunakan sampai saat sekarang. Nah, itu adalah dari penjelasan Ibu tentang proses membuat kertas. Nah, kali ini tugas kalian tuh adalah lihatlah di wacana yang tadi kalian telah baca, tentukan kosakata baru. Nah, dari wacana tadi itu kita menemukan satu materi pembelajaran. Apa sih Bu materi pembelajarannya? Nah, materi pembelajarannya itu adalah tentang menemukan arti kosakata baru. Jadi anak-anak Ibu nih cari di wacana tadi itu, di wacananya ini cari 10 kosakata baru yang anak-anak Ibu tidak mengerti apa artinya. Nah, setelah kalian menemukan 10 kata yang anak-anak Ibu tidak mengerti, nanti silakan cari di kamus bahasa Indonesia tentang apa arti dari kata tersebut. Dah, mengerti anak-anak Ibu? Nah, kali ini kalian harus mengerjakan latihannya dengan baik ya, dengan sungguh-sungguh. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan sama Ibu dan maju ke depan ya anak-anak. Nah, tugas yang Ibu berikan tadi silakan dikumpul besok pagi ke meja Ibu ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa nih? Kita akan mempelajari tentang SBDP. Nah, materi SBDP hari ini adalah apa sih, Bu? Nah, materinya itu adalah tentang pola irama lagu. Nah, Ibu akan menjelaskan nih, pola irama lagu itu. Jadi, sekarang kita mempelajari tentang cara memainkan alat musik. Nah, cara memainkan alat musik kan ada bermacam-macam nih, Bu. Apa jadi? Kalau gitar nih, Bu, contohnya gitar ini dia dimainkan dengan apa? Dia dengan dimainkan di petik, ya kan? Nah, terus kalau gendang dimainkan dengan apa? Gendang dengan cara dipukul gitu. Nah, masih banyak lagi alat-alat musik yang bisa dimainkan secara bervariasi anak-anak. Nah, kali ini Ibu akan ada tugas lagi nih anak Ibu. Tapi kali ini tugasnya adalah berkelompok. Nah, tugasnya itu anak-anak Ibu silakan buat kelompok 4-5 siswa ya. Jadi satu kelompok itu minimal 4 orang, maksimal 5 orang. Nah, kali ini apa sih Bu tugasnya? Nah, kalian masing-masing kelompok carilah benda yang dapat menimbulkan suara. Terus bagaimana sih cara memainkannya? Nah, kalian harus cari itu. Harus carinya 5 benda ya anak-anak. Nah, nanti kalian pikir nih, bisa kayak gitar. Tapi kalau gitar sama gendang jangan ya, karena itu kan sudah termasuk contoh dari Ibu. Nah, jadi cari-cari contoh yang lain. Misal kalau gitar kan gitar dimainkan dengan dipetik, gendang dimainkan dengan dipukul. Nah, gitu. Dan setelah itu kalian tahu kan lagu teka-teki yang pernah kita pelajari di minggu lalu. Nah, kalian kaitkan dengan benda yang kalian gunakan itu. Apakah lagu teka-teki tadi itu cocok nggak sih dimainkan di gitar misalnya? Nah, bagaimana pola iramanya? Nanti kita akan mempelajari bersama-sama ya anak-anak. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik. Nah, sebelum Ibu akan melanjutkan pembelajarannya, Ibu akan menanya sama kalian. Apakah kalian ingat gak sih lagu teka-teki yang minggu lalu? Ada yang kurang ingat ya? Nah, kali ini Ibu akan menampilkan lagu dari teka-teki. Disimak ya anak-anak, dan jika perlu dinyanyikan. Ikut
Tidak berdaki, tidak bertahan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Tidak pernah berhenti, kadangkala berbunyi. Setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kikuk, 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 kikuk. Sebutkanlah kawanku, namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas agar selalu tepat waktu. Kikuk, 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 kikuk. Nah, jadi seperti itulah lagu dari Teka-teki. Jadi kalian harus bisa nih mikir, nah lagu Teka-teki tadi itu cocoknya digunakan dengan alat musik apa sih? Apakah gitar misalnya, apakah gendang? Nah itu tugas dari kelompok masing-masing ya anak-anak. Nah selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran yang terakhir. Nah memasuki pembelajaran yang terakhir, apa sih Bu pembelajaran kita kali ini? Nah pembelajaran kita kali ini adalah tentang matematika. Nah materi kita apa nih Bu hari ini? Kita akan mempelajari tentang alat ukur yang bisa digunakan untuk tinggi atau panjang suatu benda. Nah kali ini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa macam-macam alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur satuan tinggi atau panjang dari suatu benda. Nah seperti yang di buku, mari kita lihat di buku juga ya. Nah kali ini Ibu akan menjelaskan 3 macam alat-alat ukur untuk mengetahui satuan tinggi atau panjang dari suatu benda. Nah yang pertama itu adalah penggaris. Nah seperti ini gambarnya. Nah penggaris itu digunakan biasanya untuk mengukur hal-hal yang kecil atau hal-hal yang bisa digunakan ke kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya anak-anak Ibu ingin mengukur suatu meja, bisa menggunakan penggaris. Dan anak-anak Ibu pastinya setiap hari ada kan penggarisnya yang sering dibawa ke sekolah. Nah itu penggaris itu adalah contoh dari alat ukur untuk mengetahui satuan tinggi atau panjang suatu benda. Nah penggaris ini satuannya apa Bu? Satuannya sentimeter, dan yang paling kecil satuannya adalah milimeter. Nah, alat ukur selanjutnya yang kedua itu adalah meteran roll. Nah, meteran roll ini dia tuh berbentuk pita, dan alat meteran roll ini bisa digulung nih anak-anak. Nah, jadi fungsinya itu sama dengan penggaris, dia tuh untuk mengukur suatu tinggi atau suatu panjang suatu benda. Nah, tapi meteran roll ini digunakan ke benda yang lebih panjang, misalnya seperti apa? Tanah, bangunan, ya kan? Kalau misalnya seorang penghuli gitu bangunan yang untuk membuat suatu rumah, itu tuh mereka menggunakan untuk mengukur tanahnya atau mengukur bangunannya menggunakan meteran roll. Nah, anak-anak Ibu akan mengasah yang terakhir yaitu alat ukur yang ketiga, yaitu apa? Meteran pita. Nah, meteran pita ini sama dengan sebelum-sebelumnya kayak meteran roll sama penggaris, itu gunanya untuk mengukur suatu panjang atau suatu tinggi suatu benda. Tapi dia ini mencapai sampai 100 cm ya panjangnya, dan biasanya ini digunakan untuk mengukur kain misalnya, kayak misalnya seperti penjahit nih yang mengukur baju. Nah dia menggunakan meteran pita. Nah sekian dari penjelasan Ibu, apa yang ada yang ingin bertanya? Baik, cukup jelas ya. Nah selanjutnya kita akan melanjutkan ke tugas. Nah tugasnya apa sih Bu? Nah tugasnya itu lihat di buku kita. Di buku di situ ada tabel di aktivitas 3. Di situ tuh ada tugas disuruh amatilah benda-benda yang ada di sekitarmu. Kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan alat ukur yang kamu gunakan dengan memberi tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, misalnya buku bisa digunakan bisa diukur dengan apa? Penggaris kah, meteran roll kah, atau meteran pita? Nah, karena lebih mudah menggunakan penggaris, nah maka dicentang di penggaris. Seperti itu ya anak-anak. Nah, cukup 3 benda aja seperti yang ada di tabel ini. Nah anak-anak Ibu, jadi nanti kalau kalian sudah selesai untuk mengukur benda-benda 3 benda yang di sekitar kalian untuk bisa menggunakan apa? Penggaris kah, meteran roll kah, atau meteran tinggi. Nah selanjutnya tugasnya adalah urutkan dan kan diukur tuh, misalnya buku itu dia 15 cm,
terus meja itu 28 cm. Nah, kalian itu urutkan dari benda yang terkecil, ukurannya ya, yang terkecil ke yang terendah. Jadi misalnya kayak yang terkecil itu penggaris, terus yang sedangnya meja, terus yang besarnya, yang lebih tingginya adalah lemari, misalnya seperti itu ya anak-anak. Dan ingat, kerjanya yang untuk matematika kali ini kita kerjakannya secara individu ya. Jadi bisa cari benda-benda yang ada di sekolah atau benda-benda yang ada di rumah anak-anak ibu sekalian. Nah, kali ini ada 3 kan tugasnya. Tadi tugas bahasa Indonesia apa? Menemukan kosakata baru. Terus tugas SBDP dia tuh mencari alat musik yang cocok dengan lagu teka-teki. Terus yang ketiga adalah matematika nih, untuk mengukur alat yang ada di benda-benda sekitar kita menggunakan alat ukur meteran, penggaris, meteran roll. Nah, seperti itu. Nah, kita akan selesai nih pembelajarannya. Apakah ada yang anak-anak ibu ingin bertanya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita? Nah, tidak ada ya. Baiklah. Nah, Kak, tugas ini kan dikerjakan di rumah. Baiklah, bakal dikumpul besok ya. Ibu akan tunggu semua PR anak-anak ibu nih. 3 PR-nya itu sangat-sangat gampang menurut ibu, nggak malah susah. Jadi bisa dikerjakan masing-masing, kecuali pembelajaran SBDP-nya tadi kan untuk kelompok. Nah, itu bisa dikerjakan dengan teman-teman gitu ya. Nah, sekian dari pembelajaran ibu. Nah, kali ini ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, pembelajaran kita hari ini apa? Kita bisa menemukan kosakata baru yang bisa kita cari yang ada di Kamus Bahasa Indonesia. Terus yang kedua, kita bisa mengetahui pola irama dari suatu lagu teka-teki. Dan yang ketiga, kita bisa mengetahui bagaimana cara mengukur suatu tinggi atau panjang dengan menggunakan alat ukur panjang. Nah, sekian dari pembelajaran ibu kali ini. Apakah jika ibu ada salah, ibu mohon maaf. Nah, sekian anak-anak ibu. Terima kasih. Dadah.